warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan keselamatan kita bisa berkumpul di ruang Zoom malam ini. Perkenalkan, nama saya Silvitriani Skolastika Wempi yang akan bertugas sebagai moderator pada presentasi malam ini. Ada juga teman sekelompok saya atas nama Muhammad Anibian Fata dan Muhammad Rizky Fadila. Ada juga Adam Balida Insanul Haq, Randy Ruswandi, Muhammad Renaldi Eka Putra. Langsung saja kita masuk ke sesi pemaparan materi. Saya persilakan untuk Adam yang akan membawakan materi pertama. Baik, pertama-tama apa itu metode scan? Metode scan adalah teknik numerik untuk menemukan akar dari suatu persamaan nonlinear dalam bentuk fx sama dengan 0. Keunggulannya tak memerlukan turunan fungsi, berbeda dari metode Newton-Raphson. Metode scan tidak memerlukan turunan dari fungsi yang ingin kita cari akarnya, sehingga fleksibel untuk berbagai jenis fungsi. Menggunakan dua perkiraan awal dan pendekatan iteratif untuk mendekati akar. Keunggulan metode ini adalah kemudahan penggunanya dan efisiensinya dalam menghitung akar, terutama ketika fungsi yang kita analisis tidak memiliki bentuk turunan sederhana. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Kak, mohon maaf itu masih di mute. Untuk pemateri kedua, saya persilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Eh, Untuk materi selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat metode secant. Tujuan utama metode secant adalah untuk menemukan akar dari persamaan nonlinear f dalam kurung x sama dengan 0 dengan cara yang sederhana dan tidak memerlukan turunan. Ini membuatnya berguna untuk fungsi kompleks di mana menghitung turunan secara analitik bisa jadi sulit atau bahkan tidak mungkin. Manfaatnya ada tiga. Yang pertama ada sederhana untuk diterapkan. Yang kedua ada cocok untuk fungsi yang sulit diturunkan. Yang ketiga ada dapat diaplikasikan di bidang fisika, teknik, dan ilmu komputasi. Manfaat dari metode secant meliputi kemudahan implementasi, fleksibilitas dalam aplikasi, dan kecepatan konvergensi yang cukup baik. Hal ini terutama berguna dalam berbagai aplikasi ilmiah di mana perhitungan akurat dan efisien diperlukan. Metode ini bisa diterapkan dalam menyelesaikan masalah yang melibatkan persamaan yang rumit dalam konteks fisika, seperti dalam mekanika atau termodinamika, serta di bidang teknik. Misalnya untuk perhitungan tahanan bahan atau dalam simulasi permodelan teknis. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk materi berikutnya, Randy. Baik, terima kasih moderator. Selanjutnya ada prinsip kerja. Prinsip kerja di mana di dalamnya meliputi cara kerja metode secant. Dimulai dari dengan dua nilai awal yang mendekati akar x0 dan x1. Lalu ada menghitung nilai fungsi di kedua titik.
Ketiga, ada membentuk garis sekan yang menghubungkan kedua titik dan mengeksplorasi titik berikutnya kali X2. Selanjutnya ada 4. Proses ini diulang hingga nilai mendekati akar dalam batas toleransi tertentu. Metode sekan bekerja dengan memulai dari dua perkiraan yang kita anggap berada di sekitar akar. Kita sebut dua perkalian ini sebagai X0 dan X1. Pada iterasi pertama, metode ini menghitung nilai fungsi pada dua titik awal, yaitu fx1, fx0, dan fx1. Kemudian menghubungkan kedua titik ini dengan garis lurus yang disebut dengan garis sekan. Garis sekan ini kemudian digunakan untuk mengeksplorasi titik berikutnya, yaitu X2 yang diharapkan lebih dekat ke akar dibandingkan dengan X0 atau X1. Setelah itu, kita mengganti X0 dengan X1 dan X1 dengan X2, lalu mengulang prosesnya secara terus-menerus. Setiap iterasi bertujuan untuk memperkirakan akar dengan akurasi yang lebih baik. Proses ini dilanjutkan hingga perbedaan antara nilai berturut-turut berada dalam toleransi yang kita tetapkan, menunjukkan nilai tersebut telah mendekati akar dengan cukup akurat. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Materi selanjutnya, Renaldi. Slide selanjutnya kita akan menjelaskan rumus metode sekan. Seperti rumus yang ada di slide presentasi ini, xn plus 1 sama dengan xn dikurang f, xn dikali xn dikurang xn dikurang 1 per f, xn dikurang f, xn dikurang 1. xn plus 1 adalah nilai perkiraan akar pada iterasi berikutnya. Metode ini menggunakan dua titik terakhir untuk memperkirakan akar. Perkiraan ini dihitung dengan pendekatan garis lurus sekan yang menghubungkan dua titik tersebut. Penjelasan lanjutannya, dengan menggunakan dua nilai terakhir ini, fungsi metode ini tidak memerlukan turunan. Berbeda dengan metode Newton-Raphson yang memerlukan turunan, metode sekan ini lebih sederhana dan bisa digunakan saat sulit menghitung turunan fungsi. Slide selanjutnya mengenai studi kasus dan langkah penyelesaian. Misalkan kita memiliki persamaan non-linear fx sama dengan x2 pangkat 2 dikurang x sama dengan 0. Metode sekan ini akan kita gunakan untuk mencari solusi dari persamaan ini, yaitu nilai x yang membuat fx sama dengan 0. Nilai rumus iterasi dalam kasus seperti ini sama seperti di slide sebelumnya. Kita tetap menggunakan rumus yang ada di slide sebelumnya. Dengan rumus tersebut kita dapat menghitung nilai x secara bertahap atau iteratif, sehingga nilai x akan mendapatkan perkiraan akar yang cukup akurat. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada pemateri. Pemateri selanjutnya, Anibian. Tes. Baik, terima kasih kepada moderator telah mengizinkan saya untuk memaparkan materi. Di sini saya akan menjelaskan tentang lanjutan dari slide sebelumnya, yaitu untuk slide 7 sampai dengan slide 10. Yang dimana pada slide 7 ini akan membahas tentang implementasi metode sekan dalam codingannya. Seperti yang sudah teman-teman saya jelaskan sebelumnya, tentang definisi dari metode sekan, terus implementasi studi kasus, dan juga rumus-rumus, kita juga sebenarnya bisa mengimplementasikan metode sekan kepada bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang dipakai di sini adalah bahasa pemrograman Python. Saat mencoba mengimplementasikan metode sekan dalam kode Python, kita bisa menulis rumusnya dengan metode
penggunaan variabel dan operator matematika seperti biasanya. Di sini kita bisa melihat ada variabel X2 yang mendefinisikan seperti rumus pada slide sebelumnya, yaitu di slide 5, yaitu perkiraan nilai akar berikutnya. Lalu akan sama dengan X1 dikurangi F underscore X1 atau fungsi kesatunya dikalikan dengan X1 dikurangi X0 per atau dibagi Fx1 kurangi Fx0. Untuk full codingannya bisa dilihat pada slide ke-8, di mana kita hanya memerlukan beberapa baris code saja untuk menghasilkan fungsi sekan ini. Yang di mana penjelasan lengkapnya akan didefinisikan sebuah def atau function bernama second method yang akan mengambil 5 parameter, yaitu parameter f, xo, x0, x1, tol atau toleransinya, yaitu 1 E-6, dan max iter atau max iterasi atau iterasi maksimalnya, yaitu sampai 100. Lalu, dia akan menghitung nilai fxo dan fx0 dan fx1 untuk iterasi. Perulangan ini menggunakan perulangan for i in range sampai max inter. Artinya dia akan mengulang i sampai max iterasi, yaitu sampai 100. Di dalam kode perulangannya ada eh, assignment atau pemasukan nilai dari f variabel fxo, fx0 ke fx0 eh, dan fx1 ke fx1. Selanjutnya pada slide ke-9 akan ada pengecekan. Cek perbedaan fungsi fx1 dikurangi fx0 memberikan if statement dan jika fungsinya bernilai 0, maka akan melakukan print di dalam block if, yaitu akan melakukan print pembagian dengan 0, metodenya akan gagal dan mereturn non atau mereturn eh, sebuah nilai kosong gitu. Tapi jika saat mengecek jarak x0 dan x1-nya dia berhasil, maka dia if statementnya untuk mengecek absolute x2 dikurangi x1 apakah kurang dari toleransi. Jika iya, maka akan mereturn x2 atau fungsi akar setelahnya. Update nilai x0 dan x1. Jika tidak, maka akan menghasilkan logika yang menukarkan x0 dengan x1 dan x1 dengan x2. Selanjutnya, pada slide ke-10, jika loopnya sudah selesai, maka program akan memunculkan keterangan seperti pada gambar, yaitu akan memunculkan sebuah function print yang akan memunculkan string metode tidak konvergen dalam jumlah iterasi maksimum dan mereturn non atau mereturn sebuah variabel kosong, sebuah hal kosong. Contoh penggunaannya, misalkan kita akan memanggil fungsinya, yaitu pertama-tama kita definisikan sebuah variabel result yang akan diisi dengan function second method tadi. Lalu, seperti yang sudah kita tahu, si function yang akan diisi dengan 5 parameter. Parameter pertama yaitu diisi dengan x pangkat 2, x bintang-bintang 2 itu x pangkat 2, lalu dikurangi 4, 1, dan 3, dan dari lambda x. Maka saat akan di print hasilnya, akar yang ditemukannya adalah 2,0000004996. Jadi akarnya sudah ditemukan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dari penjelasan metode second dalam kode pemrograman Python. Selebihnya saya kembalikan kepada moderator. Kesimpulan yang dari materi di atas, satu, keunggulan metode scan hanya menggunakan 2 nilai awal yang mendekati akar untuk membentuk garis scan, dan pendekatan ini menghasilkan estimasi akar baru di setiap iterasi. Keunggulan 2, metode scan bekerja dengan pendekatan iteratif. Setiap iterasi memperbaharui nilai perkiraan agar menggunakan garis scan yang menghubungkan 2 titik terakhir. Keunggulan ketiga, keunggulan utama metode scan adalah kesederhanaannya dalam implementasi dan
fleksibilitasnya dengan hanya mengandalkan fungsi fx. Jadi metode scan adalah teknik numerik yang efisien untuk menemukan akar dari persamaan non-linear. Teknik ini tidak memerlukan perhitungan turunan fungsi sehingga lebih fleksibel untuk fungsi yang kompleks. Baik, terima kasih atas pemaparan materi tadi. Mungkin dari kelompok kami hanya bisa mempresentasikan sampai di sini saja. Saya selaku moderator memohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.